Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Yohanes minggu lalu mengisahkan Yesus adalah gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Dan kemudian dilanjutkan Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 ini, Yesus mengibaratkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya, dan kamu semua adalah ranting-rantingnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, memang tanaman anggur di tempat kita kurang begitu terkenal ya. Tetapi di Israel sana, di Australia, di Eropa, itu tanaman yang mudah dikenali dan orang akrab dengan tanaman itu. Saudara-saudari terkasih, di sini Yesus mengibaratkan dirinya dengan pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Bukan sekedar pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dimaksud pokok anggur yang benar itu? Jadi pokok anggur yang benar itu dia ditanam dan bisa hidup. Tapi juga suatu saat seolah-olah kelihatan mati, tetapi sebetulnya masih bisa hidup lagi. Itulah pokok anggur yang baik, pokok anggur yang benar. Jadi kalau di atasnya itu dipangkas, dia bisa tumbuh. Ranting-rantingnya bisa banyak kembali. Kalau di bawahnya yang akar-akarnya itu dipangkas, masih bisa hidup, bisa tumbuh. Dan inilah pokok anggur yang benar itu. Maka Yesus menggambarkan dirinya ini pokok anggur yang benar. Sehingga ranting-ranting, yaitu para murid dan kita semua, yang bersatu dengan pokok itu akan menghasilkan buah. Memang juga dikatakan di sana, kalau ranting-ranting itu tidak berbuah dibersihkan. Ini dalam Injil Yohanes tidak berarti ini dihukum begitu ya, lalu dibenci, lalu dihukum, dimasukkan neraka, bukan semacam itu. Jadi intinya sama, supaya pokok anggur yang benar ini nanti dengan demikian dibersihkan itu, supaya nanti cabang-cabangnya itu, ranting-rantingnya menjadi banyak dan berbuah melimpah. Maka pokok anggur yang benar ini dipertentangkan dengan pokok anggur yang jelek, pokok anggur yang buruk. Apa maksudnya? Jadi memang dari sononya itu jelek, dari asalnya itu sudah buruk. Maka kalau dari sononya jelek, maka juga ranting-rantingnya akan jelek dan tidak sanggup, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu dikatakan Bapakulah pengusahanya. Jadi ternyata Allah Bapa di surga itu yang empunya, yang memiliki, dan Allah Bapa itulah yang merawatnya. Maka di dalam Injil tadi juga dikatakan demikian, bahwa si empunya akan membersihkan supaya berbuah pokok itu nanti beranting dan kemudian berbuah yang banyak. Maka pokok anggur yang benar ini, walaupun seolah-olah ini mati, tetapi masih bisa hidup lagi. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, maka dialah, Yesus inilah pokok anggur yang benar, yang memberi kehidupan. Maka kalau ada orang yang menuduh, oh Yesus itu kan tidak disalib dan lain sebagainya, dan diserupakan, tetapi apakah Yesus yang tidak disalib saat itu mati?
Enggak, dia di surga. Mereka pun punya paham begitu. Jadi Yesus tetap hidup, enggak mati sampai sekarang. Adakah manusia atau nabi yang hidup sampai sekarang? Tidak ada. Hanya Yesus. Dialah satu-satunya yang terus hidup, memang seolah-olah mati. Seolah-olah mati. Jumat Agung itu ya, dan kemudian dimakamkan. Dimakamkan, lalu 3 hari bangkit menyertai murid-muridnya sampai 40 hari, kemudian naik ke surga, dan nanti hari kiamat akan datang lagi mengadili semua saja jagat raya seisinya ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dialah yang terpuji di dunia dan di surga, yang terbesar di dunia dan di surga. Nah, ini Yesus sebagai pokok anggur yang seolah-olah mati tadi, dia masuk ke alam kematian. Istilahnya itu neraka ya, neraka yang paling dalam, Sheol. Di bahasa aslinya Sheol. Karena Sheol itu semacam apa? Sheol itu semacam terowongan besar, dan bisa menyedot apa saja untuk mengalami malapetaka. Itulah Sheol, itulah gambaran neraka. Maka alam kematian itu semacam itu. Orang akan masuk ke dalam suatu terowongan, semacam disedot oleh daya tarik kekuatan jahat itu, menjadi mangsa kejahatan itu, lalu disedot dan mati. Semua akan ke sana. Dan ternyata Yesus yang seakan-akan dianggap mati tadi masuk ke sana, menutup Sheol itu sehingga tidak punya daya untuk menyedot orang-orang yang adalah ranting-ranting Yesus. Ranting-ranting dari pokok anggur yang benar tadi. Sehingga Sheol yang begitu membahayakan sebelum kedatangan Yesus, dan Sheol ini menyedot semuanya, istilahnya ada mengatakan neraka dan lain sebagainya itu. Dan ini dengan Yesus masuk ke sana, neraka yang paling dalam, ke Sheol itu, Yesuslah yang menutup itu semua. Dan dia, dan kemudian menang atas semuanya itu, lalu hidup lagi, bangkit itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah gambarannya Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dilawankan pokok anggur yang jelek, pokok anggur yang buruk. Apa ada pokok anggur yang jelek, yang buruk? Ya ada. Orang-orang yang dalam kitab suci kita itu dikatakan, nanti Yesus bersabda ya, nanti setelah aku akan datang nabi-nabi, tapi nabi-nabi itu palsu. Jangan percaya dengan nabi-nabi itu. Sampai akhir harinya itu nanti akan mengatakan, oh iya ada di sana, iya ada di situ, iya ada di sana. Jangan percaya. Itu nabi-nabi palsu yang memang dari sononya sudah jahat sehingga akan menghancurkan kalian. Dan inilah lawan dari pokok anggur yang benar tadi. Maka apa ada? Orang-orang atau tokoh-tokoh semacam itu ada, dilihat saja yang di luar Yesus. 10 perintah Allah semua dijalankan, kita jalankan, tetapi mereka akan menentang 10 perintah Allah, melakukan, tokoh-tokoh itu melakukan pelanggaran 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah Musa itu tidak dijalankan, malah dilanggar oleh tokoh-tokoh yang adalah pokok yang jelek itu tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Lalu si Bapa ini yang ada di surga, si pengusahanya ini, pemiliknya ini, yang empunya ini, yang merawat dan membersihkannya. Agar apa? Agar kita semua ranting-rantingnya ini berbuah banyak. Kalau kita bersatu dengan pokok anggur yang benar,
bukan bersatu dengan pokok anggur yang jelek, yang buruk tadi, tapi bersatu dengan pokok anggur yang benar. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, lalu bagaimana supaya aku bisa bersatu dengan Dia itu? Dengan pokok anggur yang benar. Lalu di Injil yang di bawah tadi dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah ini, ya firman Tuhan, firman yang menjadi manusia, kalamullah yang menjadi manusia, lewat Maria yang tetap perawan, walaupun melahirkan tetap disebut perawan dan suci. Dan Dia inilah kalam Allah, yaitu sabda Allah ini yang menjadi manusia itu. Maka manusia ini adalah Allah sendiri. Maka juga punya kekuatan, daya penciptaan dan seterusnya. Nah, saudara-saudari, sabda Allah ini adalah firman Allah yang adalah kekuatan Allah atau Allah sendiri yang keluar dari Allah sendiri. Maka sifatnya juga kekal, juga abadi. Maka Yesus itu sebagai manusia bisa mati, tetapi Dia sebagai firman tetap hidup, tidak pernah mati. Saudara-saudari yang terkasih, dan inilah identitas Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Dia, walaupun dilahirkan oleh Maria, tapi satu-satunya yang tidak memiliki gen seorang bapak. Bapaknya ya Allah Bapa sendiri. Apa ada manusia yang tanpa bapak, gen bapak? Hanya Dia. Dan Maria yang melahirkan tetap perawan. Maka bulan ini kita juga berdoa dan bulan Maria. Dan Dia inilah satu-satunya yang disebut kudus. Siapa yang kudus? Ya Allah sendiri. Dialah yang bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ya Allah sendiri. Manusia tidak bisa, roh maupun tidak bisa. Hanya Allah yang mengampuni dosa dengan perantaraan aneka peristiwa dan aneka orang yang tertabis. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka ketika firman itu, sabda ini kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan kemudian menyatu, hidup kita ini menyatu dengan firman itu, dan kemudian firman ini menjadi rema. Rema itu artinya ya kekuatan Allah yang menggerakkan aku, menggerakkan kita, sehingga kekuatan Allah yang menggerakkan kita ini akhirnya menjalankan suatu perbuatan, dan perbuatan itu berbuah baik. Itulah rema. Maka sabda ini harus sampai ke sana. Dan inilah ranting-ranting dari pokok yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu ranting yang berbuah, yang menyatu dengan pokok anggur yang benar ini, saya ingat kontrater saya yang kita doakan pada awal tadi, Romo Dwijo ya. Beliau ini Romo CM pertama di Indonesia, dididik di luar negeri. Kemudian setelah ditabiskan tidak bisa pulang, karena Indonesia juga saat itu mengalami perang dunia kedua, 45-46. Setelah itu baru bisa pulang ke Indonesia. Setelah pulang nanti tahun 48, beliau itu kan tugasnya di Madiun. Dan ternyata tahun 48 itu, padahal itu masih terjadi agresi, dan jalan-jalan itu disekat karena ada Tentara Nasional Indonesia.
tentara Republik Indonesia dengan tentara Belanda, sehingga rahasia di mana-mana. Tapi tahun 48 itu mampu membawa 8 pemuda dari Madiun, Kediri sekitarnya sana dan Blitar, dan kemudian itu bisa menerobos di Mojokerto, karena pusatnya barikade itu di Mojokerto zaman agresi itu. Bisa menerobos itu, kemudian bisa masuk membawa 8 orang ini, pemuda ini ke Surabaya di Jalan Kepanjen 9. Dan dari 8 pemuda yang dibawa inilah cikal bakal seminari Santo Vincentius. Nanti dari situ pindah ke Jalan Dinoyo di Surabaya dekat Sinlui itu. Dari sana nanti pindah, baru setelah situasi membaik, pindah ke Garum sampai hari ini. Kalau ada seminari Garum, Santo Vincentius, ya itu pendirinya. Dan dari 8 pemuda pertama itu, setidaknya nanti ada 4 yang ditabiskan menjadi Romo. Nah, itu antara lain mungkin kita beberapa kenal ya, Romo Sastro, Romo Naryo, terus Romo siapa lagi? Rekso Subroto, kemudian Romo Haryanto. Dan itu tokoh-tokoh kita di Jawa Timur ini yang akhirnya mendidik calon imam dan menggembalakan di paroki-paroki dan keuskupan, dan akhirnya berkembang sedemikian luar biasa. Memang Romo Dwijo beberapa puluh tahun yang lalu sudah meninggal, tetapi ternyata ranting yang bersatu dengan pokok anggur yang benar ini membuahkan pertobatan di Jawa Timur yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur pada orang-orang semacam itu yang menjadi teladan dan contoh kita sebagai ranting-ranting yang benar. Semoga ini juga menginspirasi kita semua menjadi ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, manakala hidupku, hidup saudara-saudari terpaut pada sabda Allah, sehingga sabda itu tinggal di dalam diri kita, dan diri kita ini kita satukan dengan Kristus sendiri. Dan dengan demikian nanti buahnya pasti baik dan melimpah. Semoga kita menjadi ranting-ranting anggur Tuhan yang menghasilkan buah yang baik dan berlimpah ruah. Amin.